Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, Ustazah harap Ananda tetap semangat untuk mengikuti pelajaran matematika peminatan bersama Ustazah. Kemarin kita sudah belajar materi yang mana yang untuk pertama adalah persamaan sin X sama dengan sin A. Di sini kan ada 3 persamaan. Nah, untuk persamaan yang kedua, sekarang kita akan masuk kepada persamaan cos X sama dengan cos A. Sama halnya dengan materi yang kemarin, untuk persamaan cos X sama dengan cos A ini juga ada 2 rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu seperti halnya rumus sin kemarin, X sama dengan A ditambah K dikali 360. Nah, terus rumus yang keduanya X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360. Ustazah akan memberikan 2 contoh soal. Contoh soal ada 2 untuk rumus cos ini ya, karena tidak jauh beda dengan persamaan sin kemarin, hanya beda sedikit saja. Cuman di sini kita menggunakan cos, kemarin menggunakan sin, dan di sini untuk rumus keduanya pakai negatif A, kalau kemarin 180 dikurang A. Nah, itu untuk rumus yang kedua ya. Contohnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 20 derajat, di mana X dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, soal yang kedua, cos 4X sama dengan cos 2/5 pi, di mana batas X-nya 0 hingga 2pi. 2pi kan sama dengan 360 derajat. Jangan lupa ya, karena di matematika nilai pi itu tidak akan pernah berubah. Nilai pi akan tetap 180 derajat untuk sudut. Mudah-mudahan Ananda mengerti, karena kemarin kita sudah belajar persamaan sin. Cara mengerjakannya pun sama. Nah, yang pertama tadi kan cos X sama dengan cos 20. Nah, kan persamaannya cos X sama dengan cos A, berarti nilai A-nya adalah 20. Cos X sama dengan cos A, cos X sama dengan cos 20. Kita dapatkan A-nya 20. Nah, akhirnya kita dapat persamaan kan? Ustazah bikin dalam kotak merah lagi. X sama dengan 20 ditambah K dikali 360 derajat, karena nilai A-nya itu sudah kita masukkan. Itulah persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari himpunan yang memenuhi batas yang telah ditentukan oleh soal. Lanjut ya. Kita coba yang pertama untuk K sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja X sama dengan, kan tadi udah dapat tuh 20 ditambah K dikali 360. Jadi untuk K sama dengan 0, X sama dengan 20 ditambah 0 dikali 360. Berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Semoga Ananda tidak lupa dan ingat akan apa? Dan ingat akan ketentuan atau ketetapan itu ya. Apapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Jadi berapa tuh hasilnya untuk K sama dengan 0? Karena persamaannya tadi adalah 20 ditambah 0 kali 360 derajat. Kita dapatkan 20 ditambah 0, hasilnya adalah 20 derajat. Apakah memenuhi? Memenuhi dong. Kenapa? Karena 20 itu berada di antara 0 hingga 360 derajat. Sampai sini Ustazah harapkan Ananda bisa paham dan mengerti ya. Untuk selanjutnya, untuk K sama dengan 1. Mari kita coba untuk K sama dengan 1. Masih memenuhi kira-kira atau tidak?
Kita coba ya. 20 ditambah 1 dikali 360. Nah, kita dapatkan 20 ditambah 360. Hasilnya berapa? 380 derajat. Sementara 380 derajat ini sudah memenuhi batas akhir. Batas akhir kita kan cuma 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Cukup kita cari sampai di sini. Apakah Ananda mengerti? Ustazah harap Ananda mengerti ya. Oke, jadi udah kita dapatkan bahwasanya yang memenuhi untuk K sama dengan 0. Dan kita coba untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Ya udah sampai di situ aja, stop. Sama halnya dengan yang kemarin. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang keduanya beda ya dari rumus sinus atau rumus persamaan sin X sama dengan sin A, di mana rumus yang kedua untuk persamaan cos ini X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Kira-kira bedanya di mana aja? Bedanya cuma tanda negatif aja kan? Jadi persamaan X kita sama dengan negatif 20 ditambah K dikali 360 derajat. Ya kan? Iya kan? Nah, ayo dicermati dengan teliti ya. Oke, langsung lagi Ustazah kasih kotak merah. Itu tandanya itulah persamaan dari rumus kedua yang akan kita gunakan untuk mencari nilai K agar kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, langsung kita masukkan untuk K sama dengan 0. Hasilnya sama dengan yang K0 untuk persamaan pertama tadi kan rumus yang pertama. Bedanya hanya negatif. Negatif 20 ditambah digantikannya dengan 0 dikali 360 derajat. Jadi hasilnya negatif 20. Negatif 20 Ustazah tidak memenuhi. Itu kan masih di bawah. Kita coba lagi. Itu kan bukan melewati batas akhir. Beda dengan tadi 380. Kalau tadi kan 380 sudah melewati batas akhir. Sedangkan negatif 20 belum sampai ke batas awal atau batas terendahnya. Kita coba untuk 1. Ayo, negatif 20 ditambah 1 dikali 360. Berapa hasilnya? Negatif 20 ditambah 360. Hasilnya 340 derajat. Pasti semuanya sudah paham kan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Anak SMA kan udah besar-besar, udah pintar-pintar, tidak mungkin ada yang belum paham. Tapi jika ada yang lupa, itu wajar saja karena kita sebagai manusia tak luput dari kelupaan. Nah, boleh bertanya kepada Ustazah sampai mana yang tidak mengerti atau sampai mana yang tidak paham. Jadi jawabannya 340 derajat. Lanjut, kita coba untuk K sama dengan 2. Berarti K-nya kita ganti dengan 2. Jadi X sama dengan negatif 20 ditambah 2 dikali 360 derajat. Sedangkan 2 dikali 360 derajat aja sudah 720 kan? Sudah 720 derajat. Sudah jauh sekali, jadi tak usah kita lanjutkan. Tidak memenuhi. Oke, berarti ayo lihat kembali untuk rumus yang pertama tadi. K sama dengan 0, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya 20. Kita bikin HP-nya 20. Langsung ke rumus yang kedua, karena untuk rumus yang pertama K sama dengan 1 tidak memenuhi. 20, 340. Udah. Jadi isi himpunan penyelesaiannya cuma 2 bilangan saja, 2 anggota saja, yaitu 20 dan 340 derajat. Ustazah harap Ananda paham dan mengerti. Jika ada yang tidak paham, jika ada yang tidak mengerti atau belum mengerti, silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Gimana? Ayo, paham kan? Nah, ini contoh soalnya cuma 2 aja ya, beda dengan sinus kemarin sengaja dikasih 3 karena itu untuk
persamaan pertama biar berikutnya Ananda semua mahir. Nah, gitu, gampang kan? Gampang dong. Nah, untuk soal yang kedua, di mana soalnya cos 4x. Cos 4x sama dengan cos 2/5pi. Di mana X dari 0 hingga 2pi. Silahkan Ananda kerjakan sendiri. Setelah dikerjakan, difotokan sama ustazah ya. Kerjakannya di buku catatan aja, karena ini semua catatan, belum latihan. Dicatat yang rapi, terus dikerjakan soal yang Beni dengan baik. Di sini karena ada cos 4x, jadi kerjakan dengan baik-baik dulu jadi cos x. Jadi nanti kedua ruasnya tuh dibagi dengan 4. Dimana 4x sama dengan 2/5pi ditambah k dikali 360. 4x-nya tuh dibagi 4, jadi tinggal x. 2/5pi-nya juga dibagi 4, jadi nanti hasilnya itu 1/10pi. Silahkan Anda cari dulu. Jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Ustazah tunggu ya. Untuk soal yang B, silahkan dikerjakan. Ini jadi poin penilaian. Selamat bekerja.